Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tangan saya ini ada kasus viral Redmi Note 9, yaitu saat coba ditekan tombol power, muncul logo Redmi lalu mati. Coba dinyalain lagi, muncul logo Redmi lalu mati. Nah, jika HP ini dicas, biasanya dia justru restart. Nah, kenapa saya sebut viral? Karena kasus ini sering banget terjadi di HP ini. Jika teman-teman dapat kasus yang seperti ini, jangan buru-buru di flash atau di reset, karena kasusnya bukan di software, melainkan di hardware. Nah, di awal video saya sudah dokumentasikan saat pemilik datang ya, bawa HP ini. Beliau menginginkan mohon bantuannya untuk memperbaiki HP ini, tapi data jangan terhapus. Nah, mungkin beliau subscriber atau gimana, pernah lihat video saya ya. Saya beberapa waktu yang lalu, udah lama itu pernah dapat kasus yang sama. Nah, kebetulan pemilik ini sangat panik ya, karena ada data mobile banking yang mesti diselamatkan. Oke, kita akan langsung bahas ya. Kita buka dulu bagian SIM tray-nya. Lalu kita buka bagian back covernya ya. Jadi poin pentingnya untuk khusus Redmi Note 9 restart saat ditekan tombol power lalu mati, jangan di flash, jangan di reset, karena bukan software melainkan hardware, yaitu terjadi permasalahan di IC RF. Nah, ini alhamdulillah masih segelan ya, jadi HP belum pernah dibongkar. Kita langsung buka baut-bautnya ya. Jadi penyebabnya itu berada di IC RF. IC RF itu sebuah IC yang berfungsi untuk sinyal bagian 4G. Nah, solusinya bagaimana? Tergantung kasusnya. Kebetulan pemilik ini urgent dan pingin cepat untuk ngamanin data. Kalau ini kasusnya untuk ngamanin data, saya bisa bantu dengan cara coba saya akan panasin. Namun sebelumnya saya akan coba cabut konektor baterai, pasang kembali. Siapa tahu Dewi Fortuna menghampiri. Iya. Dan ternyata masih tetap podo wae. Ya. Nah, untuk di IC RF Redmi Note 9, saking viralnya atau saking sering saya dapat kasusnya, IC RF saya kehabisan stok. Nah, berhubung ini tuh HP sangat perlu untuk pemilik mengamankan mobile bankingnya, ya saya akan lakukan itu dulu yang utama. Jadi kali ini saya tanpa mengganti dulu. Apakah bisa dengan cara kita coba goyang atau rehot tanpa ganti? Nah, kalau ternyata bisa, setelah diamankan datanya, lalu next kita ganti IC RF nya. Untuk posisinya IC RF di balik kaleng ini ya. Tentunya kita mesti angkat dulu kalengnya. Nah, ini kebetulan HP belum pernah dibongkar. Untuk pengangkatan kaleng, saya gunakan anginnya 40, panasnya 400. Karena ini rada lumayan kuat untuk timahnya, jadi mesti setelan 400 ya.
Oke, ini sudah terbuka. Tahapan selanjutnya, tambahin flux di IC RF-nya. Nah, untuk IC RF-nya ini dengan kode QM56023. Untuk IC RF ini saya kehabisan stok karena banyak banget memang kasusnya di sini ya, sehingga stok saya punya 4. Terakhir kali itu saking ramenya, viralnya kasus ini ya habis. Ya ini pas datang customer sangat butuh datanya, ya saya upayakan penyelamatannya dulu ya. Kalau ini berhasil, ya nanti setelah diamankan saya akan ganti IC RF-nya. Oke, untuk pemanasan atau rehot itu nggak kurang lebih 1 menit ya. Dan untuk panasnya masih tetap saya gunakan yang pengangkatan kaleng, yaitu panas 400, angin 40. Nah, ini kita biarkan dulu hingga dingin. Lalu setelah itu kita bersihkan ya sisa flux yang ada di area IC RF. IC RF ini berfungsi sebagai sinyal 4G ya. Oke, ini saya bersihkan sisa fluxnya. Nah, untuk pembersihan bisa menggunakan thinner atau kontak cleaner. Dah, ini lalu kita akan coba tes kembali ya. Kita akan pastiin apakah kondisi HP sudah normal. Jika di awal dia hanya restart saat dicas, kalau dinyalain dia hanya logo lalu mati. Ya, ini mesti kita kencangkan dulu ya untuk bagian mesin supaya nempel di flexible switch on off nya. Oke, kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, muncul Redmi. Ya. Kur. Are you ready? Kayaknya sih aman ya, karena dia stabil dan tidak mati. Ayo, kur. Alhamdulillah muncul MIUI. Ini artinya proses untuk ke menu ya. Ya, ini saya rasa ini berhasil ya. Yang penting data diamankan dulu. Oke, saya lihat dulu untuk sandinya. Ya, mantap jiwa, mempesona ya. Ya, ini jika pemilik nonton, silakan secepatnya ke counter ya, diambil dan segera diamankan mobile bankingnya. Jadi memang sangat krusial ya untuk mobile banking ini kalau ternyata hilang. Jadi beliau cerita juga untuk di untuk di SMS OTP-nya itu sudah hilang atau gimana, nggak terlalu paham. Yang penting data nggak boleh hilang, itu aja keinginan dari pemilik ya. Oh, ini dia rupanya yang diinginkan. Oh, ini ya. Jadi memang untuk kasus ya Redmi Note 9, jika kita sudah dapati kasus yang sama, dinyalain muncul logo mati, dicas restart, sudah bisa dipastiin IC RF tersangkanya. Teman-teman lihat kasusnya, coba direhot. Jika dia sembuh, coba pasang dengan kartu. Jika dia nggak muncul sinyal, ganti ya. Tapi jika setelah direhot dia muncul sinyal penuh, aman, itu nggak perlu ganti. Berarti kejadiannya itu kaki bad connect. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini belum saya coba dengan kartu.
Yang jelas saya prioritaskan itu untuk kepentingan customer, untuk mencadangkan datanya. Apalagi ini berkaitan dengan banking ya. Sehingga ya saya prioritaskan dulu. Kalaupun ini tadi saya punya IC RF-nya, stoknya, langsung saya ganti. Sebetulnya gampang untuk gantinya, kita tinggal angkat saja IC yang lama, lalu kakinya tambahin solder, lalu pasang gitu aja ya, pasang dengan yang baru. Dijamin kenceng untuk sinyalnya. Nah ini saya akan langsung rapiin ya, karena pemilik juga untuk untuk secepatnya. Nah nanti untuk next tahapan selanjutnya ya kita serahkan ke pemilik ya. Kalau misalnya pengen ganti ya mesti saya cariin secara online, karena untuk di IC ini saya sudah calling di beberapa tempat toko spare part offline, stok kosong. Kenapa bisa kosong? Karena kasus ini kasus viral, kasus yang akhir-akhir ini banyak ditemukan di Redmi Note 9. Ya saya lap-lap dulu supaya jinnya keluar. Oke, ini sudah saya pasang kartu ya. Apakah bisa nangkep sinyal atau enggak saya juga belum tahu pasti. Kalau nangkep sinyal atau lemah berarti IC RF harus diganti. Bukan karena bad connect, tapi karena memang IC RF-nya yang lemah. Oh, sebetulnya sudah nyaut ya. Untuk sinyal sudah nangkap. Cuman saya bisa lihat untuk bar sinyal itu sedikit ya. Ya, tidak masalah lah. Yang penting ini saya akan berikan pemilik. Nanti untuk diganti atau enggak ya tinggal tunggu keputusan pemilik ya. Oke, itu saja, semoga bisa dicari dengan manfaat dan terima kasih. Tetap semangat ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.